Tibanya di rumah Nawas, terlihat Abu Nawas sedang mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Masih berbahagia hari ini? Jangan lupa, hari ini lakukan sedekah. Tidak punya uang? Tenang, ada sedekah yang gratis dan Allah sudah karuniakan kepada kita. Apa itu? Senyum. Mari kita senyum sama-sama, karena dengan senyum kita bisa bahagia, karena dengan senyum juga kita menjadi optimis dalam menghadapi hidup kita hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas suatu kisah yang menarik dari seorang tokoh yang bernama Abu Nawas. Siapa itu Abu Nawas? Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ayahnya adalah seorang hakim kepercayaan dari Sultan Harun al-Rashid, generasi ke-5 kalau tidak salah, dari Bani Abbasiyah. Seperti apa kisah yang menarik dari Abu Nawas ini akan saya ceritakan nanti setelah yang satu. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang lelaki datang ke kedai teh. Di situ berkumpul sahabat-sahabat, murid-murid dari Abu Nawas. Mereka sedang memperbincangkan hal yang memang cukup pelik. Laki-laki itu mengadukan tentang kesusahan hidupnya sehingga dia tidak merasakan bahagia. Rupanya pendapat dari murid-murid Abu Nawas tidak memuaskan laki-laki itu. Maka sahabat-sahabat atau murid-murid Abu Nawas tadi menyarankan dia untuk menemui gurunya langsung, yaitu Abu Nawas. Maka bergegaslah laki-laki tadi menuju rumah Abu Nawas. Tanya di rumah Abu Nawas, terlihat Abu Nawas sedang mengaji. Maka laki-laki tadi menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian Abu Nawas keluar dan mempersilahkan tamunya untuk hadir dengan senyum yang membawa kedamaian. Ada masalah apa, wahai Bapak? Tanya Abu Nawas dengan lembut. Maka bapak itu dengan wajah yang agak murung menyatakan bahwa hidup saya ini susah. Rumah saya sempit, saya tinggal dengan istri dan 8 orang anak. Saya merasa tidak bahagia. Menurut Tuan Guru, apa yang harus hamba lakukan? Maka Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian tercetuslah ide dari Abu Nawas. Kau punya domba di rumah? Tidak, aku tidak punya domba, tapi aku bisa usahakan domba itu. Kalau begitu, belilah domba dan tempatkan dia di dalam rumahmu juga. Baik, tanpa pikir panjang, maka laki-laki tadi segera pulang dan membeli domba. Beberapa hari kemudian laki-laki itu datang. Dengan wajah yang kali ini jauh lebih murung lagi, dan mengatakan kepada Abu Nawas, wahai Tuan Guru, hidupku bertambah buruk sepertinya. Sudah ada 8 orang anak, kini ditambah domba, dengan bau yang tidak menyenangkan setiap hari aku rasakan. Aku merasa bahwa hidupku semakin susah. Oh begitu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kalau begitu kau belilah beberapa ekor burung, tempatkan juga ke dalam rumahmu. Laki-laki tadi ini tidak menjawab sepatah kata pun, tapi segera pulang ke rumahnya dan membeli beberapa ekor burung dan menempatkannya kembali ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian dia datang lagi ke tempat Abu Nawas. Tuan Guru, rasanya semakin berat hidupku. Sudah ada domba di sana yang baunya menyengat dan tidak mengenakan, ditambah lagi suara kicau burung yang setiap hari hampir memekakan telinga kami. Rasanya aku semakin merasa tertekan dan tidak bahagia. Oh, begitu, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kali ini senyumnya disertai dengan tawa yang sedikit. Maka Abu Nawas mengatakan, baiklah kalau begitu kau belilah seekor anak unta. Anak unta? Tuan Guru, iya, beli anak unta dan tempatkan pula di rumahmu. Beberapa hari kemudian datang kembali laki-laki tadi, kali ini dengan tangisan air mata. Dan dia mengatakan, Tuan Guru,
Rasanya hidup kami sudah hampir seperti dalam neraka. Kami tidak tahan sama sekali, Tuan Guru. Maka Abu Nawas menjawab dengan enteng, kalau begitu kau juallah anak unta itu. Baik, terima kasih Tuan Guru atas sarannya. Maka kembalilah orang tua itu ke rumahnya. Tak lama kemudian, beberapa hari kemudian, kini giliran Abu Nawas yang mendatangi rumah orang tua itu dan bertanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah, sejak tidak ada anak unta, hidup kami merasa lebih bahagia, lebih tenang lagi. Oke, kalau begitu kau jual sekarang anak-anak atau burung-burung tadi. Baik, pulanglah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas datang lagi. Bagaimana keadaan? Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup kami jauh lebih tenang lagi saat ini dan kami sudah bisa merasakan bahagia karena tidak lagi mendengar suara kicauan burung yang memekakan telinga. Baik, kalau begitu kau juallah domba yang pertama kau beli tadi. Baik, setelah itu dilakukanlah, dombanya dijual dan beberapa hari kemudian Abu Nawas datang lagi. Beberapa hari kemudian datang kembali Abu Nawas dan menanyakan kabar bapak tadi. Bagaimana keadaanmu hari ini, Bapak? Alhamdulillah, dia mengucapkan sampai 3 kali. Alhamdulillah. Tuan Guru, hidup kami sekarang bahagia. Hidup kami jauh-jauh lebih bahagia daripada sebelum-sebelumnya. Kami merasakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Terima kasih banyak Tuan Guru atas nasihat yang Tuan Guru berikan kepada kami. Kini kami hidup bahagia. Maka Abu Nawas dengan senyumnya mengatakan, apakah kau telah menceraikan istrimu? Tidak. Apakah kau telah membuang anak-anakmu yang 8? Tidak. Apakah kau telah memperbaiki rumahmu? Tidak, tetap seperti dulu. Tapi kenapa engkau bahagia? Maka laki-laki tadi pun berpikir, bagaimana bisa terjadi seperti itu, wahai Tuan Guru? Ketahuilah bahwa kesempitan atau kesusahan ada dalam pikiranmu. Pada saat kau mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, ketahuilah bahwa di saat itulah Allah mengangkat segala kesempitan hidup. Maka mengertilah orang tua itu akan nasihat dari Abu Nawas. Sahabat-sahabat, itu saja yang saya bisa berikan cerita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.